Bapak Ibu, saya sangat terima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah bersedia untuk menjadi peserta pada hari ini. Saya akan mendiseminasikan yaitu materi tentang budaya positif. Di mana materi ini saya dapat pada waktu pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas saya dalam bentuk aksi nyata. Nah, jadi saya harap nanti Bapak dan Ibu bersedia untuk berperan aktif ya dalam sharing kita. Jadi kita sharing ya, saya tidak menggurui di sini. Kita bersama-sama sharing, kita mengingat kembali apa sih yang sudah sebelumnya kita lakukan di dalam kelas dan apa sih yang sebenarnya yang lebih ideal untuk dilakukan. Nah, saya rasa tidak perlu perkenalan ya, sudah kenal kan? Ya, perkenalan sedikit, nama saya Dewa Aiswandayani, S1 MPTH. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Nah, berikutnya, sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah saya buatkan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya harus mendengarkan. Nah, izin jika ingin menjawab telepon atau membalas WA jika pentingnya. Nah, saya harap Bapak Ibu berpartisipasi penuh dan terlibat. Mungkin kita lagi banyak tugas ya, apalagi ada mungkin yang mau menuliskan SKP-nya. Jadi saya harap fokus dulu ke sini, supaya apa yang diharapkan pada budaya positif ini tersampaikan. Nah, kemudian mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan yang gembira. Ya, jadi jangan cemas-cemas dulu dengan SKP-nya gitu. Sama juga saya dulu gitu. Dan yang paling penting nomor 7 itu adalah HP-nya silent. Silent dalam arti tidak dibunyikan. Dan jika nanti bunyi, berarti HP-nya bisa jadi download. Ya, dari ketujuh kesepakatan yang saya buat, ini Bapak Ibu bisa mengurangi, menambahkan, atau merevisinya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan kesepakatan kelas yang saya tampilkan di depan? Setuju? Jika setuju berarti dilakukan ya? Ya. Karena ini kita habis makan siang, tentunya penyakitnya adalah iya, ngantuk, benar sekali. Nah, sekarang saya mau ngajak ice breathing sebentar. Bagaimana supaya energi kita kembali. Nah, ice breathing-nya itu dengan energizer dance, itu celebrate badan. Ya, jika berkenan, ayo kita semua berdiri. Cari tempat yang tidak terlalu sempit ya. Ya, kita lakukan dengan gembira ya. Ya, dengan semangat.
Ya. Kira-kira semuanya sudah betul belum ya? Belum, kalau gitu tambah lagi 30 menit. Nah, selanjutnya kita akan memulai Bapak Ibu ya. Yang ingin saya sampaikan itu adalah tentang budaya positif. Di mana tadi Ibu Retno sudah menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini sangat berkaitan. Nah, apa sih itu budaya positif? Positif bukan arti positif COVID ya, atau positif garis dua ya. Ya, ya. Jadi bukan positif seperti itu yang kita ya. Kalau misalnya di grup ada WA gitu, ada pengumuman, ya kita baca, namun kita belum respon. Nah, harapannya di 5S ini kita sama-sama merespon apa yang diinformasikan di dalam grup. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi jika tidak ada respon, maka kan saya tanyakan di dalam grup tersebut kenapa tidak ada yang respon. Dan itu juga kembali saya tanyakan pada saat berjumpa di kelas. Nah, budaya positif ini dapat kita capai dengan melakukan perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma itu adalah cara pandang seseorang yang mempengaruhi pikirannya. Jadi jika perubahan paradigma itu artinya merubah cara pandang kita. Dari awalnya itu adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa sih stimulus respon? Nah, jadi stimulus respon itu kita sebagai guru memandang bahwa kebutuhan orang itu sama. Semua orang itu melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan gurunya. Jadi jika ada muridnya berpandangan berbeda dengan gurunya, maka gurunya akan cenderung menyalahkan. Lalu perilaku buruk siswa itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, ini kebiasaan ini harusnya berpihak pada murid, agar murid itu menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya kita lakukan di kelas ya. Kita bisa mulai misalnya dengan 5S. Apa itu 5S? Pak? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini 5S ini bisa kita jadikan kebiasaan, membiasakan anak-anak untuk melakukannya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang terus berulang-ulang dilakukan anak-anak, inilah yang akan membentuk budaya. Suatu hal yang kecil rasanya, namun itu berefek kepada karakter anak-anak peserta didik kita. Nah, kalau saya di kelas 7 itu juga pertama membiasakan adalah 5S. Baik itu saat bertemu dengan guru langsung ataupun pada saat berbicara di dalam grup WA. Nah, karena di grup WA itu anak-anak kita berikan pengumuman, kita bertanya, itu karena diam ya, silent ya. Nah, di situ juga saya memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa 5S itu bukan hanya pada saat kita bertemu, tapi juga pada saat membalas WA. Dan mungkin itu juga menginginkan murid. Suatu kesalahannya itu pasti ada tujuannya. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita bisa mengajak murid untuk saling memahami, saling menghormati. Dan model berpikir ini adalah menang-menang. Jadi sama-sama menang. Guru diikuti apa yang disampaikan dan murid juga melakukan tersebut karena motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini adalah miskonsepsi mengenai kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ilusinya bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya kan? Nah, walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol murid, namun yang terjadi murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Salah satunya ya karena takut ada hukuman.
Kemudian diurusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah juga bentuk kontrol. Itu adalah salah satu usaha kita agar murid itu tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, jadi sanksi itu meskipun tidak ada dituangkan di dalam peraturan, tapi itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Karena peraturannya kan tidak semua, nggak mungkin semua dimasukkan ya dalam peraturan sekolah itu, mungkin tidak ribuan mungkin bisa kita tuliskan apa saja yang tidak boleh. Nah, karena itulah kita supaya lebih simpel itu kita menujunya ke keyakinan keras. Misalnya dalam bertanggung jawab apa saja poin di sana itu kan bisa kita uraikan lagi. Mengenai disiplin juga demikian. Jika kita sudah yakin dengan keyakinan keras, nanti pada saat anak tersebut melanggar, kita tanya apa keyakinan keras kita. Jadi dia tahu kesalahannya apa. Jadi biar dia kadang anak itu merasa tidak salah tapi disalahkan. Nah, jadi sekarang kita tanya dulu, dia tahu nggak kesalahannya dia apa? Stabilkan dulu posisinya dia, biar dia tahu oh kesalahan saya ini ternyata. Biar langsung kita mengejudge anak tersebut dan dia malah takut. Jadinya nggak mau jujur kan? Apa yang terjadi itu nggak mau jujur. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia, inilah yang mendasari apa perbuatan atau tindakan yang manusia lakukan. Tidak terbatas pada murid, pada kita juga, diri kita. Kita melakukan sesuatu, bertindak, itu ada alasannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid juga ingin dihargai dan diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Dia butuh pengakuan dari kita. Butuh diakui apa yang kebisaannya dia butuh pengakuan itu. Dan kita juga butuh kan pengakuan dari orang lain. Nah, keempat itu adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, seperti di kurikulum Merdeka sekarang, anak-anak kan dipersilakannya untuk memilih, bebas memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jika salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka anak-anak ataupun kita mungkin cenderung akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Misalnya dia butuh cinta dan kasih sayang, di rumah dia selalu mendapatkan kekerasan. Dia butuh akan kasih sayang itu. Lalu di mana dia mencari? Dia akan membuat ulangan di sekolah, karena dia butuh perhatian, butuh diperhatikan. Karena itulah anaknya menjadi nakal kali di sekolah. Karena pada intinya kebutuhannya dia akan cinta dan kasih sayang belum terpenuhi. Nah, berikutnya. Nah, ini ya. Untuk bertahan hidup, kita butuh kasih sayang, kita butuh rasa diterima, dihargai. Kita butuh penguasaan, itu adalah pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kita butuh bersenang-senang, dan kita juga butuh kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Namun merdeka bukan berarti kita bebas lepas gitu ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita bisa mengatur diri kita sendiri. Itu adalah orang yang merdeka. Bukan merdeka bebas dalam arti bebas lepas tidak ada aturan. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengatur dirinya sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Namun jika orang tersebut tidak bisa mengatur dirinya sendiri, maka ada orang lain yang akan mengaturnya. Nah, itu salah satunya dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Lanjut. Nah, ini restitusi yang tadi saya sampaikan mengenai cara kita menangani anak-anak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tanya dulu, buat dulu mereka tahu apa sih kesalahan mereka.
Jadi biar tidak langsung dia mendapatkan hukuman. Nah, ini tentunya restitusi ini untuk kasus anak-anak yang luar biasa gitu ya. Nah, kondisi ini memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tahu salahnya apa, berusaha memperbaiki dengan solusinya dari dirinya sendiri. Ya, memang restitusi ini tidak akan berjalan sekali direstitusi langsung baik anaknya. Belum tentu ya. Mungkin kita perlu berulang kali melakukan itu. Nah, ini di sini peran wali kelas dan juga BK-nya dan juga termasuk guru-guru yang lainnya juga begitu. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita mengajak anak untuk belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi bukan untuk menebus kesalahan itu. Nah, ini untuk memperbaiki hubungan antara teman, hubungan antara guru yang mungkin telah disakiti oleh anaknya, dia sudah membuat nakal, onar, dan lainnya. Terus ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nggak memaksa dia harus lakukan ini, tidak. Tapi kita memberikan tawaran. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu kita bergerak seperti manajer ya. Nah, terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jika kita sudah tahu, kita sudah paham apa yang menjadi kesalahan kita, maka kecenderungan dia untuk balik berbuat tidak baik itu kecil. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi, dan kita berusaha mengembalikan murid yang berbuat salah ini pada kelompoknya. Kadang dia terlalu nakal atau bagaimana, mungkin temannya tidak mau mengajaknya. Jadi kita mungkin yang kasusnya seperti itu butuh waktu yang lebih lama untuk pembinaannya. Lanjutkannya. Nah, ada 5 posisi kontrol dari guru ya, terkait tadi. Ada 5 posisi, yaitu posisi sebagai penghukum. Ini posisi kita ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Coba dicermati nanti posisi Ibu kecenderungan di mana. Posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Nah, penghukum, gurunya berbuat seperti ini. Sebagai penghukum, biasanya guru tersebut akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Gurunya akan berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, itu adalah berarti posisi kontrol guru tersebut adalah sebagai penghukum. Nah, jika Bapak Ibu melakukan itu, berarti Bapak Ibu sebagai penghukum. Dan itu adalah untuk motivasi eksternal yang identitasnya gagal, ya, karena merasa tersakiti. Nah, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Jadi udah biasa, datang paling marah, ya. Jadi kita tidak dihiraukan lagi karena sudah biasa. Kita paling datang lalu juga marah. Benar nggak? Nah. Pembuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan oleh guru adalah berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu melakukan ini. Ibu merasa kecewa pada kamu. Jadi kita membuat posisi anak itu merasa bersalah. Kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik nantinya bisa merubah anak tersebut, tapi ternyata tidak. Nah, hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, tidak mau terbuka pada kita. Dan murid akan berkata dalam hati, maafkan saya. Dan
lebih parah lagi, dia akan merasa rendah diri karena terus merasa disalahkan. Nah, jadi posisi kita sebagai guru kalau seperti itu, berarti kita posisinya adalah sebagai pembuat orang membuat rasa bersalah. Jadi gimana kita, omongan kita, tingkahnya kita, itu membuat murid itu merasa bersalah. Yang harapan kita baik, supaya nanti berubah. Tapi ternyata hasilnya tidak baik. Nah, untuk identitas berhasil atau sukses, ada kontrol dari luar nih. Kontrol sebagai teman dan kontrol sebagai pemantau. Namun masih ini sifatnya adalah motivasi dari eksternal, belum dari dirinya sendiri. Kalau eksternal berarti sifatnya juga sementara, ya, sifatnya sementara motivasinya. Nah, kita akan berbuat seperti ini, membuatkan sebagai teman, kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Nah, gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayo kerjakan, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah. Itu kita bersifat sebagai teman dengan harapan anaknya mau menurut kita. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat nggak, ibu pernah membantu kamu. Jadi kita posisinya sebagai teman di sana. Nah, lalu hasilnya apa? Murid akan ketergantungan. Dan murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata saya hanya dimanfaatkan. Akhirnya berikutnya tidak mau melakukan itu. Idealnya kita memang menjadikan murid itu sebagai teman, kan? Tapi ternyata itu membuat dia tergantung. Dan dampaknya pada murid, dia lemah, tidak mandiri, dan tergantung, bergantung pada orang lain. Nah, kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, misalnya muridnya melakukan kesalahan, apa peraturannya? Tanya nih muridnya. Jadi dia melakukan pemantauan gurunya. Hasilnya, dia akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau nggak ada yang ngawasin, udah ribut lagi. Peraturannya apa? Ya disandir 3 kali. Baru masuk kelas langsung disandir. Dia sudah tahu peraturannya. Nah, karena motivasinya masih eksternal, maka kalau ada yang lihat, ya dia main-main. Tapi kalau gurunya di dalam kelas, ya dia serius atau pura-pura serius. Karena motivasinya masih eksternal nih. Nah, muridnya berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dia bertanya-tanya ini. Berarti dia fokus pada hasilnya. Dia masih menghitung apa yang dia kerjakan. Dia belum mendapatkan motivasi prinsipnya. Jadi dia bukan melakukannya untuk kesenangan dirinya. Karena dipantau oleh gurunya, karena dilihat oleh gurunya, karena dulu ada di kelas. Nah, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, lanjut yang terakhir itu identitas yang berhasil atau sukses. Ini adalah kontrol diri dari dalam dirinya. Jadi dia motivasinya menghargai diri sendiri. Jadi saya melakukan ini karena menghargai diri saya sendiri, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena dilihat orang lain, bukan karena hadiah, tapi karena nilai dalam diri saya. Nah, ini jika seperti ini, guru posisinya adalah sebagai manajer. Manajer itu kan biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Itu juga sebagai guru, kita harus bertanya pada dia, mengapa dia melakukan itu, tahukah apa yang dia lakukan, apa akibatnya jika dia melakukan, lalu apa solusinya dari dirinya, apa yang akan dia lakukan. Jadi banyak bertanya. Kita harus mencari tahu dulu apa sih sebenarnya
yang diinginkan anak ini, kenapa dia seperti itu. Nah lalu guru akan berkata saat anak itu melakukan kesalahan, apa yang kita yakini? Anak akan berpikir. Nah nanti wali kelasnya membuat keyakinan kelas yang gampang diingat juga ya, jangan kalimatnya mungkin terlalu panjang gitu. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi bukan kita yang menyuruh dia. Tanya dulu, keyakinan kelas yang mana? Apa yang sudah kita yakini? Misalnya tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa itu? Bertanggung jawab. Terus apa yang akan dia lakukan? Jadi ini akan menguatkan pribadinya dia. Dia tahu kesalahannya dia dan mencari tahu sendiri apa solusinya. Nah, itu untuk menemukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan ini? Jadi dia berusaha, aduh gimana ya, saya sudah melakukan itu, saya tidak sopan dengan gurunya, apa yang harus saya lakukan? Jadi murid akan dari dirinya sendiri bertanya pada dirinya, saya sudah melakukan kesalahan, bagaimana seharusnya? Dampaknya, dia akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, lihat. Jadi itu ada 5 posisi kontrol. Sekarang coba Ibu renungkan, Bapak Ibu renungkan, posisi kontrol mana yang selama ini lebih banyak Ibu lakukan? Penghukum. Ya. Ada lagi? Mungkin kadang kita sesekali menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi pembuat orang merasa bersalah, ya kan? Kalau saya cenderung memang kalau kepada anak saya itu sering saya membuat dia, menjadikan dia orang yang bersalah, dan ternyata itu tidak benar. Ternyata saya harus menjadi manajer untuk anak-anak kan? Kita harus bertanya, menggali pertanyaan. Nah inilah yang diharapkan untuk mewujudkan budaya positif, melakukan perubahan paradigma cara berpikir kita. Kita harus sebagai manajer untuk anak-anak kita semua di sini. Nah ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah kamu lakukan? Kita nanya dulu, dia tahu nggak dia salahnya apa? Jangan-jangan dia nggak merasa. Lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang sudah kita yakini bersama? Misalnya dia menjawab, bertanggung jawab. Apa kamu yakin? Jika dia menjawab yakin, maka kita akan menyampaikan kembali bahwa semua orang itu pernah berbuat salah, kan? Ya, semua orang, guru pun berbuat salah. Nah, dan kesalahan itu yang bisa kita perbaiki. Apa solusi yang akan kamu ambil? Jadi kita berikan kesempatan kepada anaknya untuk memahami apa kesalahan yang dia lakukan, untuk menanyakan kembali apa keyakinannya dia, dan menanyakan kembali apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, lalu berikutnya adalah validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah ini saya ada satu video praktek segitiga restitusi yang saya buat memang dengan skenario begitu ya, dengan siswa di sini.
satu tugas saya gitu ya. Jadi itu kan masih gampang karena itu tugas itu ada skenario-nya. Kalau yang susah kan nanti kenyataannya gitu ya. Namun kita kan bisa pelan-pelan belajar bersama. Pelanggan diduga. Modal. Ini saya buat pas liburannya. Jadi saya ambil Yasmita sebagai contoh satu, di mana Mita itu tidak mengerjakan PR. Ya, Yasmita itu kebetulan masih ipar bersama saya. Jadi saya menanyakan keyakinan kelasnya apa, masih ingat tidak? Agak loading, ya nanti bisa dicek di Instagram saya sudah saya upload. Nah jadi intinya kita melakukan restitusi. Nah kita tidak langsung ngejudge gitu ya. Ada teksnya bisa dimudah. Next, itu loading lah. Nah ini restitusi ininya. Tidak kelihatan ya? Nah di sini pada hari Senin saya tidak bisa mengajar di kelas 7G. Karena harus mengikuti pelatihan kurikulum di Dinas Pendidikan. Nah, saya pun memberikan tugas kepada murid kelas 7G supaya kelas tidak kosong. Namun, Mita tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, ia malah tiduran di meja dan akhirnya tidur sungguhan. Sehingga pada saat mengumpulkan tugas, Mita tidak dapat mengumpulkannya. Nah, keesokan harinya saat mengoreksi, saya menemukan satu anak tidak mengerjakan tugas, yaitu Mita. Tetapi dalam absennya dia ada. Nah, sehingga saya perlu memanggil Mita. Nah, percakapannya, selamat pagi Bu Dewayu, selamat pagi Mita. Jadi saya nanyakan, Mita tahu mengapa ibu memanggilmu ke sini? Nah, Mita berpikir kan, oh dia masih ingat, oh mungkin berkaitan dengan tugas ya Bu? Ya benar. Nah, saya nanya lagi, dia masuk? Dia bilang masuk, tapi tidak mengumpulkan. Nah, saya mau menstabilkan identitasnya kan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun setiap kesalahan atau tindakan kita pasti ada alasannya. Jadi saya menanyakan alasan kepada Mita, kenapa? Nah, Mita bilang saya capek dan mengantuk. Soalnya semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Nah, akhirnya saat pelajaran mengantuk. Saya nanya, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Kalau ingat apa itu? Tanggung jawab. Nah, karena Mita sudah ingat, lalu solusinya apa? Bisa nanya sendiri, nanya solusi dari Mita apa? Nah, pertama dia minta maaf, lalu akan mengumpulkan saja. Nah, itu sih sedikit tiga restitusinya. Nanti bisa saya share. Nah, nanti akan saya share kembali materinya di grup karena waktunya kan sudah terbatas. Saya minta refleksi kegiatannya karena ini berkaitan dengan feedback. Jadi saya minta refleksi kegiatan, jadi bisa share linknya ke grup ceria. Nah di sini nah bisa dibuka di ceria, mohon diisi. Di sana kan ada refleksi yang saya gunakan 8F. Yang pertama itu fakta. Sebelumnya seperti apa? Yang ibu bapak lakukan seperti apa? Peristiwanya seperti apa? Baik itu mengenai hukuman atau sanksi. Ini tidak mencari benar salah ya. Jadi kita merefleksikan. Ya silakan buka dulu Kahoot ya. K-A-H-O-O-T.it. O-nya double ya. K-A-H-O-O-T.it.
Kita bermain sedikit biar nggak ganggu. Ya, silakan Dewi. Soalnya ada di layar ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman. True or false? Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan di layar ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman. False and true. True or false? Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman, benar atau salah? Silakan baca biru atau merah. Benar atau salah? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Benar atau salah? Ya, ada 4 orang yang masih salah ya. Nah, kenapa disebut hukuman? Karena tidak ada di dalam peraturan sekolah tersebut, ya, dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Next. Oh, keluar skor dulu, ya, belum deh. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat pelajaran selama 10 menit adalah sanksi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat pelajaran selama 10 menit adalah sanksi. Nah, itu benar ya. Kenapa benar? Karena sesuai dengan perbuatannya. Belum cek? Ya, nggak apa-apa ya. Ayo next. Wow, Pak Muda sekali ya. Next ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah hukuman. Dia nyoret nih, terus dia disuruh bersihin, itu hukuman apa sanksi? Ya, kenapa itu adalah salah? Kan dia yang mencoret, terus disuruh bersihkan itu kan sesuai dengan perbuatannya. Sanksi itu. Jadi kalau dia nyoret meja, suruh lari, kan nggak sesuai kan? Itu hukuman. Ayo lanjut lagi, Pak Budasa hebat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah merupakan sanksi. Push up 15 kali tidak pakai masker merupakan sanksi. Benar atau salah?
dicoret-coret merupakan sanksi. Kertasnya dicoret, suruh ganti. Sanksi kah? Benar atau salah? True or false? Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Punya temannya dicoret-coret kertasnya disuruh ganti. Nasi pemakanan ini ya. Ya, ayo semuanya benar. Mulai ketemu ya antara hukuman dan sanksi. Nah, selanjutnya siapakah yang tertinggi? Wow, udah. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman adalah hukuman. Benar nggak? True or false? Berjemur jam 12 siang karena ngobrol adalah hukuman. Ya, benar. Nah, kan nggak sesuai ada yang ngobrol, malah disuruh berjemur. Jadi tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, itu namanya hukuman. Aduh, Pak Udasre, hebat. Langsung next. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan adalah sanksi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan adalah sanksi. Ayo kita lihat kembali apa peraturan sekolahnya kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Jika benar disuruh bertelanjang kaki maka itu adalah sanksi. Iya, itu adalah false. Pak Sudi, apa hukumannya kalau murid tidak menggunakan sepatu warna hitam? Jadi, ya lanjut next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan sanksi. True or false? Jangan sampai manggil goklin ya. Jadi muridnya disuruh membersihkan tumpahan air karena tersenggol meja bersihkan. Itu merupakan sanksi. Jadi tidak harus sanksi itu sudah ada dalam peraturan. Sanksi itu juga bisa tidak ada peraturan, tetapi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ya. Next. Yang masih dipimpin oleh Pak Udasre. Ya, Bapak kurikulum gitu ya. Nah, duduk di bangku pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman merupakan sanksi. Duduk di bangku pada jam istirahat nggak boleh keluar nih. Tidak diizinin bermain sama guru piket karena dia mencederai teman tadi adalah sanksi. Jadi nggak dikasih istirahat, dia disuruh duduk aja. Ya, kenapa disana dulu? Agak membingungkan ya. Ya, tadi karena dia mencederai teman, karena bermain sambil mencederai teman, jadinya dia tidak diizinkan dulu bermain. Dia disuruh duduk dulu, suruh istilahnya disuruh merenung dulu apa yang perbuatannya sudah dilakukan. Tadi kan dia bermainnya kasar sampai mencederai teman. Jadi pas jam istirahat dia disuruh duduk dulu, bermain dulu. Nah, jadi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Iya Pak Udasre. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya adalah
Iya, Pak Braska masih memimpin diikuti hukum tadi. Selama 15 menit, diminta 15 menit saat kelas usai untuk tinggal di dalam. Nah, karena untuk membahas ketertinggalan pelajaran adalah hukuman. Setelah 15 menit, diminta tinggal 15 menit untuk membahas ketertinggalannya tadi. Jadi dia nggak dapat istirahat nih, dia telah masuk. Iya. Kan muridnya telah masuk 15 menit. Dia disuruh 15 menit diam untuk mengejar ketertinggalan tadi. Jadi itu adalah sanksi. Ya. Karena sesuai dengan apa yang dia lakukan. Lanjut next. Masih Pak Braska, Bung Kasih dan Bung Ari. Benar-benar. Diminta keluar kelas karena tidak membuat PR adalah hukuman. Nah, buat PR silakan keluar kelas. Diminta keluar kelas tidak membuat PR adalah hukuman. Nah, yang pernah mungkin dulu ya. Nah, jadi mungkin sebagian besar next ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah hukuman. Dia nyoret nih, terus dia disuruh bersih. Sanksi itu. Jadi kalau dia nyoret meja, suruh lari, kan nggak sesuai ya? Itu hukuman. Ayo lanjut lagi, Pak Braska ya, Pak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merupakan sanksi. Push up 15 kali tidak pakai masker. Benar. Merupakan sanksi. Benar atau salah? Iya. Itu hukuman. Ayo kita ingat kembali apa peraturan sekolahnya kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Jika benar disuruh membaca kaki maka itu adalah sanksi. Ya, itu adalah Pak Sudi, apa hukumannya kalau murid tidak menggunakan sepatu warna hitam? Jadi, ya lanjut next. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan sanksi. Jangan sampai ambil bokmin ya. Jadi muridnya selalu bersihkan tumpahan air karena tersenggol meja tentunya. Itu merupakan sanksi. Jadi tidak harus sanksi itu sudah ada dalam peraturan. Sanksi itu juga bisa tidak ada peraturan, tetapi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Ya. Next. Kasih tahu kami apa sih perbedaan sanksi dan hukuman sehingga Pak Braska itu kok bisa sih gitu menjadi peringkat pertama gitu. Tips and trick. Kalau sanksi itu adalah merupakan suatu kesepakatan bersama ya dalam peraturan yang kita buat di sekolah. Sedangkan hukuman itu secara tiba-tiba dan bisa menyakitkan siswa itu.
Baik, terima kasih Pak Budasre. Tepuk tangannya mana ya? Nah, Bu Bupati, bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budasre tadi baru menyampaikan itu kan berdasarkan kesepakatan gitu ya. Ada tambahan lainnya nggak Bu? Kalau menurut saya hukuman itu adalah tanggung jawab dari seseorang yang sudah melakukan kesalahan. Dia berhak mendapatkan hukuman. Kalau dia sanksi itu adalah kesepakatan sama tadi dengan ya baik. Tapi untuk hukuman itu kita bisa mengambilnya, tapi itu sebagai jalan yang terakhir ya. Jika kita sudah melakukan pendekatan, pembimbingan dan yang lainnya itu, jika memang sama sekali tidak bisa, itu adalah jalan terakhir, hukuman, gitu ya. Kita berikan dulu sanksi dan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Bisari bagaimana? Tadi sudah sesuai ya dengan yang disampaikan oleh Pak Budasre dan Ibu Bupati. Saya menambahkan kalau sanksi itu biasanya diberikan kepada anak atau seseorang sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dia lakukan. Jadi sesuai apa yang dilakukan, apa yang dia terima. Tapi kalau hukuman karena tidak sesuai seperti contoh yang disampaikan tadi, misalnya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia siswanya telat lalu disuruh memberikan toilet selama 1 hari itu misalnya. Nah itu adalah Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Nah, saya terima kasih sekali ya karena Pak Budasre, Bu Tati, dan Bu Lari sudah membantu saya. Saya ada ini. Ini adalah surprise dari saya ya. Ini adalah ya Bapak suka susu kan? Nah ini itu Pak Budasre 1, Bu Tati. Selamat ya. Terima kasih banyak. Nah, lalu setelah mendapatkan materi ini, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah paham atau belum? Nah, pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan apa? Lalu future itu penerapannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapat materi ini? Iya, harapan saya kita semua merubah cara pandang kita, perubahan paradigma menuju budaya positif. Karena saya sendiri atau sama Pak Bu tidak mungkin, tapi kalau kita semua bersama pasti bisa. Nah, dan harapan saya juga untuk teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti CGP, ayo kita mendaftar ya. Banyak hal positif yang ada di sini, terutama ilmu ya. Kita refleksi ini bisa keseluruhan ya, dari apa yang disampaikan Bu Retno dengan apa yang saya sampaikan budaya positif itu kan sebenarnya nyambung. Bisa disampaikan itu menjadi satu, dijadikan satu refleksi kegiatan ini. Kesimpulannya di sini, menemukan budaya positif di sekolah adalah menempatkan diri sebagai control manager. Jadi kita sekarang selain sebagai guru, kita juga belajar jadi manajer ya. Nah, kita mengajak murid-murid itu untuk membentuk keyakinan kelas. Terutama Bapak Ibu Wali, saya mohon bantuannya untuk membentuk keyakinan kelasnya. Lalu ini adalah sebagai landasan mereka dalam berperilaku. Nanti kita bisa sharing ya, Bapak Ibu Wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas 789 ya semuanya. Lalu kita menyelesaikan segala persoalan melalui pendekatan restitusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti saya akan bagikan materinya, materi yang saya dapatkan di PGP ini, di grup. Ini tidak hanya untuk yang menjadi wali ataupun menjadi BK, itu kan penting sekali, tapi juga untuk kita semua. Seperti saya juga mempunyai anak di rumah, itu paling sulit untuk ditangani ya, anak sendiri ya. Nah, karena di sana cenderung kita emosional. Nah, emosional itu tentu muncul karena keinginan kita untuk dia menjadi lebih baik.
namun ternyata itu tidak bagus. Lanjut. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada mungkin pertanyaan bisa nanti ya. Kita bertemu lagi nanti karena sudah waktu. Dan saya tutup dulu dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.